jelasin beberapa step buat masa depan Indonesia yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Kalau pas lomba storytelling, aku bawainnya lomba Jack and the Beanstalk. Tapi sebenarnya itu disuruh milih antara dua cerita. Aku milihnya Jack and the Beanstalk karena lebih banyak actionnya. Kalau aku ikut lomba storytelling, ngelatihnya itu biasanya pakai nonton film. Kalau enggak, lihat kayak drama-drama musikal atau apa yang pakai bahasa Inggris. Kalau aku kesusahan pas bagian ngubah suara ke Jack's mother-nya. Kalau lomba yang berhubungan sama Inggris tuh kan cuma bulan bahasa itu doang, ini pertama kali. Jangan malu buat ngobrol banyak dengan depan banyak orang. Semangat! Kalau dari aku, kalian harus coba-coba hal baru karena kita nggak tahu, siapa tahu sesuatu yang kita coba itu bisa jadi passion kita. Assalamualaikum pemirsa, bersama kembali di The Atok. Sajikan narasi berbagi inspirasi. Kali ini The Atok kedatangan sisi yang baru saja memenangkan lomba juara 1 lomba pidato bahasa Inggris sekaligus menjadi duta bahasa Inggris di tahun 2025 dan juara 1 lomba storytelling. Sudah ada bersama kami Alessia dan Nafisa. Hai. Halo. Gimana nih kabarnya kalian? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perasaan kalian waktu diumumin juara 1 itu gimana? Bersyukur, terus agak kaget aja sih tiba-tiba banget. Kalau Alessia? Aku senang, alhamdulillah. Apa sih yang membuat kalian itu tertarik mengikuti lomba pidato dan storytelling? Boleh? Dari siapa? Dari Nafsi juga. Aku ikut lomba storytelling sebenarnya dipilihin sama guru mapel. Dan sekalian coba-coba lomba baru gitu. Oh, aku setelah ngikutin kegiatan gitu sih, kan kayak dulu pernah ikut drama bahasa Inggris, terus hunting turis, habis itu nginget kalimat-kalimat baru setiap hari, bahasa Inggris kan. Nah, itu aku jadi mulai tertarik buat nyoba-nyoba kayak English speech contest ini, dan alhamdulillah orang tua aku juga support gitu. Oke, bisa diceritakan dikit tentang tema pidato yang kamu bawakan waktu lomba? Judul dari tema pidato aku itu kan Green Lifestyle for Better Indonesia. Di sini tuh aku nyeritain kalau Indonesia, di balik keindahan Indonesia kayak pantainya, terus tempat wisatanya yang indah-indah itu, sebenarnya Indonesia tuh juga butuh bantuan gitu, kayak karena banyak polusi, pencemaran lingkungan. Di situ aku jelasin beberapa step buat masa depan Indonesia yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Oke. Kalau Nafisa, cerita apa sih yang kamu bawain waktu lomba storytelling? Kalau pas lomba storytelling, aku bawainnya lomba Jack and the Beanstalk. Tapi sebenarnya itu disuruh milih antara dua cerita. Aku milihnya Jack and the Beanstalk karena lebih banyak actionnya, sama karakternya juga lebih banyak. Menurut kalian tuh waktu mau hafalin teksnya tuh susah apa enggak? Kalau aku tergantung teksnya. Kalau teksnya pendek dan kalimat-kalimatnya tuh pernah aku dengar sebelumnya dan gak asing, itu menurut aku gampang. Tapi kalau teksnya panjang terus banyak kalimat-kalimat yang asing di telinga aku tuh menurut aku susah. Kalau aku gampang ngafalin teksnya, cuman yang aku kesusahan itu bagian ngubah suaranya. Oke. Nah, menurut kalian susah nggak sih pidato dan storytelling pakai bahasa Inggris? Gampang. Tergantung ceritanya. Kalau Kalian pernah ribet nggak sih waktu ngucapin kata-katanya? Pernah. pernah. Oke. Cara kalian latih suara dan gestur saat lomba storytelling itu apa? Kalau aku ikut lomba storytelling, ngelatihnya itu biasanya pakai nonton film. Kalau enggak, lihat kayak drama-drama musikal atau apa yang pakai bahasa Inggris. Oke. Menurut kamu susah banget atau susah aja? Atau gampang? Normal, medium. Oke. Nah, kalau Alessia, gimana sih cara kamu melatih pelafalan, ekspresi, dan intonasi saat latihan?
Kalau aku baca dulu kan awalnya pidatonya dari awal sampai akhir. Habis itu aku coba di depan kaca kayak baca keseluruhannya. Kalau misalnya ada gestur yang menurut aku agak kaku atau nggak cocok, itu aku ubah jadi lebih baik lagi gitu. Kamu tahu kamu tuh kayak latihan itu dijamin atau enggak? Atau suka kamu aja? Diwaktuin sih. Itu ya? Iya. Dan susah nggak sih kayak ngatur waktu buat latihan lomba sama belajar? Susah banget. Oke. Hal yang paling sulit ketika dilakukan latihan itu apa? Ngafalinnya, terus ngafalin gesturnya. Kebanyakan ngafalin gitu sih. Oke. Kalau aku kesusahan pas bagian ngubah suara ke Jack's Mother-nya. Kalau boleh tahu gimana nih perasaan kalian waktu lomba? Deg-degan atau senang? Deg-degan. Biasa. Biasa. Kamu udah terbiasa lomba storytelling atau gimana? Baru 3 kali, ini yang ketiga. Wow. Kalau kamu Aisyah? Aku kalau lomba yang berhubungan sama Inggris tuh kan cuma bulan bahasa itu doang. Ini pertama kali ikut lomba. Pertama kali di SMP ini atau di SD juga pernah? SD belum pernah. Belum pernah, sama sekali. Sama sekali belum pernah. Oke. Kalau kamu tahu dukungan orang tua ketika lomba itu seperti apa? Ya, kalau ibu aku tuh seneng banget. Terus ayah aku juga nge-support kayak semangat nih bisa jadi buat beasiswa, nanti ditabung dulu buat beasiswa buat SMA. Aisyah? Doa. Dukungannya doa, dari doa. Oh iya. Oke, terakhir nih. Pesan buat teman-teman yang pengen ikut lomba pidato dan storytelling tahun depan. Mulai dari siapa dulu? Apa? Aku. Jangan malu buat ngobrol banyak dengan depan banyak orang. Semangat. Kalau dari aku, kalian harus coba-coba hal baru karena kita nggak tahu, siapa tahu sesuatu yang kita coba itu bisa jadi passion kita. Oke, terima kasih Aisyah dan Sama-sama. Nisa. Semoga podcast di atas kali ini menginspirasi buat kita semua. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.